Bolehkah saya menyimpulkan dari penjelasan saya tadi itu bahwa wajar masyarakat muak dan marah itu? Ya wajar. Wajar Karena memang ada yang salah prosedur ketika undang-undang ini mau disahkan. tidak ada yang salah. Kan konon katanya Pak Dewan kalau tidak didemoi tidak didengar. Surat Ji. Seingat saya, tapi kan kami bukan pengambilan kebijakan di tingkat, bukan pembuat undang-undang. Kalau pembuat perda, tanya Pak Yanwar. Tidakkah ini menandakan bahwa masyarakat tidak percaya pada anggota dewannya sendiri? Ya, tujuannya menjadi calon untuk menyejahterakan masyarakat. Maksudku seperti apa bentuk kesejahteraan itu? Apa? Saya mau bilang begini, otonomi daerah itu hanya ada pada saat pilkada, Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Selama 1 bulan ini podcastnya Portal Media itu keluarkan edisi spesial kemerdekaan. Hari ini melihat situasi beberapa hari terakhir ini agak panas Indonesia. Saya penting sekali untuk mengundang ada Kakanda Janwar Jauri, anggota Dewan Demokrat 3 periode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Buat hostnya yang energik Portal Media dan tentu seluruh pendengar Portal Media yang ada di Makassar dan sekitar. Terima kasih sudah hadir Pak Dewan. Ya, saya senang sekali diberi ruang untuk bisa menyampaikan berbagai sudut pandang. Mudah-mudahan kali ini sudut pandangnya Pak JJ, orang panggil saya Pak JJ, itu bisa mengangkat sebuah POV yang lain. Siap. Kanda, saya beberapa hari terakhir sebelum kita tag ini, Makassar tuh, bukan Makassar, Indonesia tuh sedang panas-panasnya. Ya. Demonstrasi di konon katanya di 20 provinsi yang saya dengar, data terakhir yang kami dapat. Ada 2 kata, kalau kita memperhatikan situasinya Pak Dewan, ada 2 kata yang menurutku saya tangkap di banyak pemberitaan, sosial media, kalimat-kalimat di jalanan misalnya. Ada 2 kata yang begitu nempel di kepala aku. Masyarakat muak dan marah dengan situasinya. Ini pertanyaanku, sebagai anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan, bisakah dibenarkan kemuakan dan kemarahannya masyarakat ini? Ya, baik. Yang pertama kan kita harus ketahui bahwa undang-undang itu merupakan turunan dari konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Apapun bentuk undang-undang itu merupakan milik negara dan milik rakyat. Artinya apa? Undang-undang itu dibentuk dan dibahas oleh DPR RI dan menjadi produk. Biasanya prosesnya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan, penetapan, dan penyebarluasan. Ya kan? Nah, setelah selesai, itu ada 3 fase bagaimana sebuah undang-undang itu melibatkan publik. Betul. Di penyusunan itu ada FGD. Di pembahasan itu ada forum grup diskusi. Dan terakhir adalah penyebarluasan. Keseluruhan ini dihadirkan negara ke masyarakat untuk menjadi panduan kita dalam penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintah, dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kan sampai di situ. Namun bukan berarti setelah disosialisasikan, undang-undang itu tidak memiliki ruang untuk dikritik. Itulah kenapa hadir Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang menjadi ruang jika penerapan sebuah undang-undang dianggap masih ada kelemahan-kelemahannya. Baik itu secara keseluruhan maupun bab atau norma yang ada di pasal. Dan itu menjadi haknya publik untuk melakukan citizen law suit atau gugatan publik untuk beberapa pasal-pasal yang ada di dalamnya. Nah, seperti yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Itu ada beberapa pihak yang mengajukan gugatan terhadap 1 atau 2 norma yang ada di situ yang dianggap tidak berkeadilan untuk pilar demokrasi, itu partai politik kita kan. Sehingga gugatannya diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengeluarkan dan menjadi panduan untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang diperintahkan oleh undang-undang itu. Dalam hal ini
KPU. Iya. Nah, pada akhirnya juga itu sifatnya inkrah dan final. Semua pihak harus tunduk dan patuh terhadap hal itu. Namun dalam menyikapi itu saya tidak tahu, saya tidak harus menganggap itu lembaga tinggi negara, tetapi ada mungkin pemikiran-pemikiran yang dalam penjelasannya kepada masyarakat itu masih disorientasi sekaitan dengan rancangan revisi Undang-Undang Pilkada itu sendiri. Nah, itu yang kemudian dianggap oleh publik mau menandingi putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal bukan berarti Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dirubah normanya dan itu harus dilaksanakan, lalu dibuat satu undang-undang untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Saya harus anggap seperti itu. Tetap saja undang-undang baru ini harus tunduk kepada putusan Mahkamah Konstitusi karena derajatnya lebih tinggi daripada pembuat undang-undang itu sendiri. Nah, itulah kemudian yang saya kira kalau konstitusi dikorek-korek sedikit sudah milik masyarakat, milik publik. Jadi akhirnya hampir semua elemen masyarakat bereaksi khususnya yang dimotori oleh kalangan pemuda dan mahasiswa. Ya, sesuatu yang menurut saya memang memberikan pelajaran kepada kita semua, baik itu masyarakat maupun otoritas tertinggi negara untuk lebih mencermati lagi jika mau mendesain sebuah kebijakan-kebijakan yang mudah-mudahan itu ditujukan untuk terbaik untuk negara ini, mudah-mudahan bukan untuk sebuah kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Dan itu juga ya tentu di Sulawesi Selatan juga terjadi. Kemarin di 1-2 hari ini mereka juga pasti akan meluapkan kemarahan itu kepada pemerintahan. Saya katakan pemerintahan karena Han itu kan DPRD. Kalau pemerintah saja, gubernur dan dinas-dinasnya, pemerintahan itu di dalamnya ada DPRD. Dan DPRD itu dianggap sebagai rumah rakyat. Dan DPRD itu dianggap sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi dan sebagainya, meskipun ada klasifikasi yang memang bukan menjadi tanggung jawab DPRD yang ada di daerah, kabupaten kota. Tetapi itu bukan sebuah hal kemudian kita menghindar dari tuntutan publik ini. Kita sebagai petugas yang ada di rumah rakyat ini wajib untuk menerima dan wajib untuk menyampaikan aspirasi itu. Persoalan menyampaikan ini kan ya masalah biasa karena menarasikan itu yang persoalan karena namanya juga suara rakyat. Kita terima suara rakyat, kita dengar. Selanjutnya kan kita yang harus menyuarakan dalam bentuk narasi-narasi. Narasi yang berkualitas tentunya. Narasi yang memiliki 3 kekuatan, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Itu dan diramu dengan diksi-diksi yang bagus untuk bisa mempengaruhi otoritas pengambil keputusan seperti itu. Tapi kalau sekedar terima saja tuntutan, nanti saya bawa ke Jakarta, kan tidak begitu. Kita kan bukan tukang teks. Pak Dewan, bolehkah saya menyimpulkan dari penjelasan saya tadi itu bahwa wajar masyarakat muak dan marah itu? Ya wajar. Wajar karena tingkat pemahaman masyarakat tentang bernegara, tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 45 dan turunannya, kedudukan Mahkamah Konstitusi mana yang lebih tinggi, mereka paham semua. Cuman begini Pak Dewan, setahu saya situasi di dalam balik itu Demokrat salah satu yang menerima loh itu Pak Dewan, revisi undang-undang itu. Yang per kemarin Demokrat mengeluarkan sebuah pernyataan resmi bahwa fraksi Demokrat DPR RI itu menyatakan tidak melanjutkan ke pembicaraan tingkat 1. Pembicaraan tingkat 1 itu dalam ketentuan diatur pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembicaraan tingkat 1 itu adalah pembahasan. Kalau di stop sebelum masuk pembahasan tingkat 1 berarti tidak dibahas. Nah, itu pernyataan resmi fraksi Partai Demokrat DPR RI. Pak Dewan, tadi itu sempat disinggung mengenai prosedur pembentukan undang-undang.
bolehkah saya menyimpulkan bahwa memang ada yang salah prosedur ketika undang-undang ini mau disahkan? Tidak ada yang salah. Secara prosedural. Secara prosedur, secara administrasi tidak ada yang salah. Bahkan persoalannya mungkin seperti yang terjadi pada Undang-Undang Omnibus Law, lalu Undang-Undang Kesehatan, mungkin partisipasi publik yang tidak maksimal, tidak menghadirkan publik yang relevan. Kan ada juga publik yang sekedar administrasi, bahwa ini mewakili bidang ini, bidang ini. Ada Pak Dewan. Saya hanya duga ya, sehingga muatan-muatan yang ada pada naskah akademik, batang tubuh dan sebagainya itu juga dianggap tidak mampu menampung seluruh persoalan yang ada. Karena tidak mampu disumbangkan pemikiran oleh pihak relevan. Ya kalau pihak relevan misalnya Undang-Undang Omnibus Law, kalau kemudian asosiasi serikat buruh dari berbagai elemen dipanggil datang ke Jakarta, ataukah salah satu anggota yang membahas rancangan undang-undang datang ke sini, masyarakat, sini Ki, ada di bawah undang-undang, apa kira-kira pandangan tak di sini? Gitu. Itu yang tidak sempat dilakukan. Waktunya tahun dah cukup. 7 jam Pak Dewan. 7 jam. Bukan, maksud saya secara umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pak Dewan, saya mau tanya Pak Dewan. Ketika Indonesia bergejolak, Makassar, kita ini satu-satunya orang yang datang menemui demonstran waktu itu, aksi ini kan tidak hanya mahasiswa Pak Dewan, bahkan dosen-dosennya juga turun Pak Dewan. Ini terus terang sedih sekali saya Pak Dewan. Apa yang kita bilang waktu itu? Apa yang seorang Januar Jauri ngomong ke demonstran ini? Biasanya demonstran itu kan menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap. Kami kalau mau itu sekedar menerima tuntutan dan pernyataan sikap, karena rata-rata memang yang pengalaman saya, ya memang pengalaman, karena hampir setiap saat saya terima demo selama bertugas di DPRD rata-rata memang persoalan-persoalan yang diangkat itu mayoritas hampir 80% itu kewenangan atau kebijakan pemerintah pusat. Rata-rata seperti itu, mulai dari kenaikan BBM, Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan, ya banyak lah yang tapera dan sebagainya. Itu kan semua kebijakan pemerintah pusat yang berimbas di daerah bereaksi, dan mereka mau kemana menyampaikan itu kalau bukan ke DPRD. Nah kemarin juga itu terkait dengan kontroversi rancangan revisi Undang-Undang Pilkada yang disiapkan oleh DPR RI yang bertepatan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Itu sebuah kewajaran karena saya lihat adik-adik kita sudah memahami sekali bagaimana itu bernegara. Karena konstitusi itu adalah segalanya. Nah, setelah mereka pada kumpul semua seperti biasanya, bukan berarti lembaga DPR ini ditutup pagar, sama sekali tidak. Ini yang saya mau luruskan juga ke publik, bahwa lembaga DPR itu rumah rakyat. Artinya rakyat bisa saja menyampaikan seluruh aspirasinya di lembaga DPRD ini, baik itu secara lisan maupun tertulis. Pasti itu di follow up semuanya. Kan konon katanya Pak Dewan, kalau tidak didemoi tidak didengar. Surat Ji. Seingat saya, ini kalau yang terkait interaksi yang terhubung ke saya pasti direspon meskipun secara tertulis. Penyampaian secara lisan juga dalam bentuk terlibat dalam FGD atau rapat dengar pendapat, kita pasti sangat hormati. Nah, apalagi dalam bentuk unjuk rasa, itu juga kita akan hormati. Cuma memang mekanisme-mekanisme di dalam itu biasanya pagar tertutup dulu untuk memastikan bahwa mereka biasanya minta waktu untuk orasi dulu di pinggir jalan. Nah, setelah orasi baru biasanya mereka minta apakah ditemui di luar atau di dalam. Saya sih selama ini lebih senang temui di luar. Ya supaya sama-sama makna tentang parlemen jalan itu betul-betul teraktualisasi saat itu. Nggak masalah sih bagi saya, sepanjang itu ada jaminan dari para aliansi ataukah jenderal lapangan bahwa keadaan bisa aman. Tapi yang kemarin itu betul-betul memang
Saya dikenal sebagai penerima demo yang selalu menggiring ke dialogis. Saya. Tapi kemarin itu sulit sekali karena campuran dari berbagai aliansi. Mereka semua memperlihatkan panggung untuk menyampaikan semua pandangan-pandangan, pendapat serta pernyataan sikap. Nah itu semua saya pasti respon dan tampung. Tapi kan kami bukan pengambil kebijakan di tingkat, bukan pembuat undang-undang. Kalau membuat perda, tanya Pak Yanwar. Kalau perda apa saja dari 300 kurang lebih perda di Provinsi Sulawesi Selatan, sebenarnya 600 dari tahun 64 ya. Banyak sekali. 600, tapi dengan perubahan undang-undang yang lebih tinggi, lalu kehadiran Omnibus Law itu banyak kemudian membatalkan undang-undang. Jadi formasinya sekitar hampir 300. Nanti kita bahas itu. Banyak formasi penting di perda itu. Nanti. Nah, tentu kami menampung hal itu dan juga memberikan pendapat. Tentu saya secara normatif mengangkat ketentuan-ketentuan yang diatur pada undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya pasti mengambil ke situ karena kita tidak bisa mengembangkan sebuah narasi-narasi lain kalau tidak relevan dengan tuntutan aksi pada saat itu. Pak Dewan, saya memulai pertanyaan tadi dengan kata muak dan marah, Pak Dewan. Dalam logika saya, dalam pikiran saya, ketika DPR RI mengumumkan bahwa ini batal, revisi undang-undang ini batal, saya pikir masa akan, udah semua orang akan pesta, semua orang akan riuh, oke kita berhasil. Tapi yang terjadi adalah kalimat-kalimat yang keluar dari masyarakat adalah kawal terus, jangan sampai lengah, dan segala macam. Tidakkah ini menandakan bahwa masyarakat tidak percaya pada anggota dewannya sendiri? Ya, siapa yang bisa merubah trias politika? Yudikatif, eksekutif, legislatif. Masyarakat yang mengutus mereka. DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Masyarakat yang mengutus apakah karena kualitas mereka ataukah isi tas mereka? Mana saya tahu kan? Terus akhirnya terjadi seperti ini. Tidak adanya standar kualifikasi dalam pemahaman bernegara, bertata negara kan? Tapi jangan kemudian lembaganya yang mau di drop, tidak percaya kepada lembaga, jangan. Kalau oknumnya iya, oknum. Sistem kita sudah bagus sekali. Sistem presidensial ini check and balance bagus sekali semua. Tapi kan ada sumber daya manusia Indonesia di dalamnya. Ada yang punya nawaitu baik, ada ini persoalannya. Ini pembicaraan ini, Pak Dewan, terus terang saja dalam banyak diskusi saya di meja ini terutama. Tidakkah kalau dianggap memang ada yang salah, let's say oknum atau yang kita bilang tadi itu, bahwa kita tidak tahu apakah dia terpilih kapasitas atau isi tasnya, tapi tidakkah filter pertama untuk memilih anggota dewan parpol? Saya baru mau ngomong itu, Pak Dewan. Bolehkah saya menyalahkan parpol? Ya, saya harus buka-bukaan. Parpol dalam hal mengangkat sebuah citra kaderisasi ya tentu kualitas. Tetapi ketika dihadapkan kepada suksesi, pemilu dan pilkada tentu kuantitas. Kuantitas apa, Pak? Kuantitas? Saya cuma bilang kuantitas. Orientasi ke situ, dimanapun parpol pasti orientasinya mau menang, baik itu pemilu maupun pilkada. Seorang anggota dewan 3 periode dari Partai Demokrat mengakui ini. Ya, saya tanya hostnya, apakah memang pernah lihat ada kaderisasi yang cukup bagus di partai? Undang-undang partai itu sejati sekali. Lihat aja, bedah partai manapun itu pasti mengacu ADRT-nya kepada undang-undang partai sebelum dia disahkan peraturan ADRT-nya oleh Kemenkumham kan. Lalu dari situ kan turun lagi peraturan organisasi dan sebagainya. Semua pasti bagus. Di tataran pelaksanaan itu yang biasanya apa yang terjadi dalam pandang saya sih melihat fenomena like and dislike kalau di situ ya. Saya mau perjelas kalimat ini, Pak Dewan. Betulkah partai politik gagal mengkader? Ya. Betulkah, kalau saya ambil kalimat-kalimat tadi ini, betulkah partai politik gagal mengkader? Tidak. Di Demokrat tidak. Ada Andi Janwar Jauri Darwis
yang selama ini sering menyajikan persepsi Demokrat di mata publik. Iya. Kalau seandainya tidak, seandainya putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi, besar sekali isu mengenai kota kosong, terutama di Pilgub. Iya. Menariknya adalah, termasuk Demokrat, Pak Dewan. Menariknya adalah para partai itu memilih calon yang bukan kader partai sama sekali. Apa yang salah? Satu misalnya, apakah partai tidak percaya diri mengusung kadernya sendiri, itu satu. Ataukah partai kemudian merasa bahwa kadernya tidak cukup kapasitas untuk maju, atau ya kalau bukan kapasitas tidak cukup kapasitas untuk maju misalnya. Apa yang terjadi, Pak Dewan? Kalau di partai kami Demokrat, sih, yes. Partai Demokrat sendiri, yang pertama kan dari sisi teknis usungan pasti yang kemarin ya, pakai standar 20%, itu nggak cukup pasti. Tentu kami membutuhkan koalisi dengan partai lain. Kalau dari stok kader yang memiliki kualifikasi untuk jajaran kepala daerah dan wakil kepala daerah, tentu kami memiliki banyak. Tetapi partai juga kan memiliki sebuah orientasi utama, yaitu kuantitas. Dari sisi, kan begini definisi politik, kita bicara dulu definisi politik. Definisi politik itu sendiri adalah upaya mendominasi kebijakan publik, mendominasi kebijakan publik dengan cara mengajak seluruh elemen publik untuk merumuskan bersama dan menemukan kebaikan, dan kebaikan itu dikembalikan ke masyarakat. Kalimat mendominasi tadi ini saya maksud kuantitas, itu maksud saya. Mendominasi, sehingga dengan dominasi Partai Demokrat di pilkada baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, itu berarti kami memiliki kesempatan untuk menyajikan sebuah karya-karya dan persepsi Partai Demokrat ke publik yang selama ini memang khusus di Sulawesi Selatan kami masih terus mencari pola itu untuk bisa menjadi partai papan atas di Sulawesi Selatan ini. Pak Dewan, dengan diperlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi 7,5%, tidakkah ini berita baik buat Demokrat, Pak Dewan? Berita baik seandainya ini keputusannya beberapa bulan yang lalu. Tetapi kan Demokrat juga memiliki mekanisme panjang dalam perekrutan cakada baik di seluruh Indonesia ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, mengusung calon kepala daerah bukan sesuatu yang mudah. Karena seperti kemarin Demokrat mungkin salah satu partai yang membuka ruang pendaftaran kepada publik kan. Nah, itu berarti ketika kita membuka ruang kepada publik, kita juga memberi harapan kepada publik. Yang susahnya adalah bagaimana meranking mereka menjadi satu. Ini yang agak sulit karena banyak pendekatan yang kami harus ukur dari situ. Nah, masalahnya kan tugas kami hanya sampai di penjaringan dan fit on proper test. Kalau itu cakada kabupaten kota. Sementara untuk cakada provinsi itu kami hanya penjaringan dalam bentuk pengambilan formulir dan pengembalian formulir. Setelah itu semua hasil dibawa ke DPP mengolah semuanya. Tentu DPP juga memiliki kewenangan untuk mencari tahu seberapa informasi terkait dengan si A, si B, si C yang akan didukung nantinya atau diusung nantinya. Sebagai orang awam saya Pak Dewan, sebagai orang awam, skema konon katanya kota kosong ini di tingkat provinsi ini itu turunan dari Kim Plus, konon katanya. Di meja ini kita sempat akui tadi bahwa kita ini di daerah tidak punya kewenangan, DPP yang tentukan. Betulkah ini? Memang ini persoalan politik nasional yang berusaha dipaksakan ke daerah? Akte pendirian partai politik semua kan di ibu kota negara. Saya sih tidak pernah melihat bahwa akan terjadi kota kosong di semua cakada baik itu provinsi. Dari sudut pandang saya sebagai
Di sisi lain saya sebagai kepala Bapilu DPD Partai Demokrat, karena ini belum tanggal 27. Masih banyak hal bisa terjadi. Iya, dalam 1-2 hari ini masih banyak hal yang bisa terjadi. Dan saya berharap memang bukan yang terjadi kota kosong. Saya berharap ada beberapa, kan partai-partai juga belum terbagi habis. Iya. Belum lagi ada keputusan MK yang minimal 7,5%, itu membuka ruang bagi siapa saja calon pemimpin daerah ini untuk bisa mencalonkan diri juga. Nah, kemudian kalau Partai Demokrat sudah menetapkan usungannya, seperti yang kita dengarkan di berita-berita itu, karena banyak pertimbangan, banyak perhitungan. Salah satunya karena kami juga mau berada di pihak yang menang. Bukan berarti sekedar menang saja, tidak. Tetapi itu menjadi ruang bagi Partai Demokrat untuk bisa memberikan kontribusi kepada calon tersebut, untuk juga memberikan warna Demokrat dalam kepemimpinannya ke depan, baik itu di Sulawesi Selatan maupun di seluruh kabupaten kota. Itu cara kita, karena kan selama ini misalnya pada pemilu yang kemarin, kami bukan pengusung dari partai yang dari pasangan yang terpilih. Kami bukan pengusung. Tetapi dalam kenyataannya, dalam bermitra di DPRD, justru fraksi Partai Demokrat yang memberikan banyak kontribusi pemikiran dalam penyelenggaraan pemerintah. Justru kami yang banyak, bahkan waktu polemik tentang apakah harus ada wakil gubernur. Waktu itu kan, loh yang sangat ngotot untuk hadirkan wakil gubernur pada saat itu fraksi Partai Demokrat. Pada saat itu fraksi Partai Demokrat tahu bahwa wakilnya pasti bukan dari fraksi Partai Demokrat, dari partai pengusung PKS, PDIP dan sebagainya. Tapi tetap didorong. Iya, kami dorong. Ya, cuma pada akhirnya memang hanya selisih 1 hari. Kebetulan, sehingga tidak cukup 18 bulan. Kebetulan. Oh, itu kebetulan, Pak Dewan. Kebetulan. Kebetulan, kalimat kebetulan itu keluar dengan senyum tak, Pak Dewan? Ya, kebetulan tidak cukup 18 bulan, jadi harus one man show. Harus. Ini pertanyaan saya selanjutnya, Pak Dewan. Bolehkah publik membaca pikiran Demokrat? Kenapa harus Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi yang diusung? Saya bisa sebut beberapa orang yang bilang bahwa dia akan maju. Misalnya Bapak Ilham Arif Sirajuddin, wali kota 2 periode Makassar, Pak Dewan. Ada nama hari ini masih berjuang sepertinya, ada Dani Pomanto, wali kota 2 periode, Pak Dewan. Ada Ibu Indah, ada Janwar Jahuri, ada semua ini punya pengalaman di pemerintahan, Pak Dewan. Pakai Han ini ceritanya. Kenapa harus memilih ini untuk maju, untuk didorong? Domain pertanyaannya untuk DPP sebenarnya. Tetapi apapun itu, kita harus apresiasi dan menghargai sumber daya Sulawesi Selatan yang nama-nama disebut tadi. Pak Ilham, Pak Dani, Bu Indah, Adnan. Dan semuanya. Dan itu saya kira nama-nama juga berproses digodok di DPP pada saat itu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya, sehingga akhirnya keluar nama Pak Andi Sudirman Sulaiman dan Ibu Fatmawati. Setelah keluar, baru saya bisa secara ofisial untuk berbicara tentang beliau berdua. Yang jelas, kita harus memberi kesempatan untuk beliau berdua untuk memberikan yang terbaik bagi Sulawesi Selatan, di mana Demokrat akan hadir juga untuk mendampingi beliau. Kalau begitu pertanyaannya begini, Pak Dewan. Di Demokrat memangnya waktu dikeluarkan surat rekomendasi memang tidak daerah tolong kasih masukan ke saya, atau misalnya setelah keluar rekomendasi tidak dijelaskankah ke pengurus Sulsel bahwa saya pilih ada ini? Ada presentasi yang disampaikan oleh ketua DPD. Jadi semua ketua DPD provinsi seluruh Indonesia itu diberi kesempatan untuk presentasi untuk yang pertama menyajikan performa daripada nama-nama yang sempat mendaftar. Kalau di Demokrat yang sempat mendaftar dan mengembalikan formulir itu ada 3 kan? Pak Iyas, Pak Dhani, dan Andi Sudirman Sulaiman. Nah, terlepas dari itu tentu dalam presentasi juga mengikut sertakan beberapa nama-nama yang cukup populer dan dianggap punya pengalaman
dan punya kompetensi untuk memimpin Sulawesi Selatan ke depan. Kita hanya mensupport semua informasi kepada otoritas DPP, tapi setelah itu DPP, apalagi tingkat gubernur kan majelis tinggi yang berperan di situ, sehingga kita sudah tidak masuk dalam teknis pembahasan dan akhirnya ya keluar keputusan rekomendasi tersebut. Pak Dewan, pertanyaan berikutnya saya sebenarnya sudah sering saya tanyakan ke beberapa politisi. Saya karena hobi saya nonton, Pak Dewan. Kalau saya pernah nonton tuh film lama sebenarnya, Divergent judulnya. Saya jelaskan dulu filmnya supaya kita paham konteksnya. Di masa depan, cerita filmnya ini di masa depan masyarakat kemudian membelah diri menjadi 5 faksi. Mereka membelah diri ini berdasarkan sifat yang paling kuat dari masing-masing individu. Sifat yang pertama adalah mereka pemberani. Yang kedua jujur dan adil. Yang ketiga baik hati. Yang keempat itu pinter. Yang kelima pelayan. Menurut portal media, menurut saya kelima kualitas ini harus ada dalam seorang pemimpin, Pak Dewan. Buat Sulawesi Selatan, dari kelima ini masyarakat Sulsel tuh paling butuh yang bagaimana, Pak Dewan? Nah, ini yang menarik karena melalui portal media ini mungkin saya harus meremind relevan dengan kita sampai ke 5 kriteria. Iya. Tetapi saya lupa pasalnya berapa dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Ada 4 hal tugas utama pemerintah. Ini yang harus publik ingat terus. Kalau 4 hal ini? Iya, dia harus hafal pada saat bangun pagi. Melindungi, melayani, memberdayakan, menyejahterakan. 4 ini. Lalu kemudian semua pasti akan bicara soal menyejahterakan dalam proses pilkada ini. Tapi kan menyejahterakan ini kan justru harus ditanya itu seperti apa bentuk kesejahteraan yang dimaksud. Ini kan bias di bawah juga. Semua juga menganggap bahwa tujuannya menjadi calon untuk menyejahterakan masyarakat. Maksudku seperti apa bentuk kesejahteraan itu? Apa dimaksud? Iya, kita menurut kita seperti apa bentuk kesejahteraan itu? Mapan secara ekonomi, Pak Dewan. Saya sepakat kalau itu. Karena kan informasi yang disajikan kepada masyarakat ketika seorang kepala daerah mampu untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Kan tadi saya bilang, melindungi, melayani, memberdayakan, menyejahterakan. Jujur saya bilang, hampir semua kepala daerah mau melayani. Apa susahnya melayani? Pak, rusak trotoar, bangun, ada uang APBD. Rusak rumah sakit, Pak, bangun lagi, ada uang APBD. Terbalik ambulans, beli, ada uang APBD terus. Itu hal yang paling mudah kan bagi seorang kepala daerah. Ada uang rakyat, bukan jiwanta. Terus apa yang membedakan seseorang istimewa? Kalau teori belanja, saya tanya dulu. Hostnya Media Portal juga bisa jadi kepala daerah. Kan tidak perlu sekolah untuk belanja. Iya kan? Itu. Sehingga fenomena gratis hati-hati juga. Fenomena gratis, pendidikan dan kesehatan gratis yang selama ini ada beberapa calon sih, tidak hanya. Pasti semua orientasi ke situ kampanyenya. Kalau bukan bidang kesehatan, bidang pendidikan. Ya memang maksudnya negara itu bagaimana mengoptimalkan semua sumber daya fiskal kita untuk bisa gratis. Memang begitu. Makanya kenapa ini kan tidak banyak yang paham. Kriteria APBD itu bagaimana ya? Saya mau bilang begini, otonomi daerah itu hanya ada pada saat pilkada, Ji. Otonomi daerah hanya saat pada pilkada? Iya, itu artinya diberi kesempatan daerah untuk mencari pemimpin daerah kearifan lokalnya kan. Tetapi setelah dia menjadi kepala daerah, dia harus menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Dan penyelenggaraan pemerintahan itu apapun itu bentuknya, program kegiatan wajib termuat di APBD, Perda APBD. Perda APBD itu baru bisa dinyatakan memiliki dasar hukum kalau sudah disahkan oleh pusat. Nanti disahkan baru pusat baru bisa memiliki dasar hukum. Meskipun DPRD yang bahas. Ya kan memang tugas kami legislasi kan. Membahas Perda APBD. Di situ di dalamnya ada tugas pemerintah pusat
pembinaan kepada daerah, mulai dari konsultasi, evaluasi, dan fasilitasi. Terakhir pengundangan, kalau tidak disetujui tidak bisa. Coba menjalankan kalau tidak berurusan dengan jaksa, polisi, dan KPK. Apa yang kita mau bilang Pak Dewan? Sebenarnya kita tidak merdeka di provinsi ini, kita tidak merdeka kah? Kita tidak. Yang saya mau bilang begini, jangan kemudian mencoba untuk akrobat dalam kekuatan fiskal yang ada di APBD dengan tidak menakar APBD itu sendiri. Ini imbauan kepada seluruh calon-calon kepala daerah. Perhatikan baik-baik kriteria fiskal yang ada di provinsi maupun kabupaten kota, karena yang namanya APBD, anggaran pendapatan dan belanja, belanja itu sudah diatur dan dikontrol. Yang pertama itu kita harus mengikuti program prioritas nasional, strategis nasional. Yang kedua mandatori undang-undang. Yang ketiga urusan pemerintahan konkuren, wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, baru terakhir pilihan. Nah, misalnya bilang pendidikan wajib 20%. Itu kan uang cukup besar untuk bisa mengoptimalkan pelayanan di bidang pendidikan. Bidang kesehatan minimal 10%. Itu kan juga hal kekuatan fiskal untuk bisa menghadirkan pelayanan itu. Jadi sesuatu memang yang diminta untuk digratiskan. Bukan visi baru, inovasi. Bukan. Memang mandatori undang-undang 20% bidang pendidikan. Yang keliru ini kalau rakyat memang masih mengeluh ada pungutan sana sini. Berarti soroti APBD, apa program. Kan begini, misalnya APBD Provinsi Sulawesi Selatan kan kita katakan adalah 10 triliun. Besar ya? Ya, lumayan sih. Besar ya? Besar. Tapi dalam kacamatanya beberapa oknum masyarakat, besarnya bagi-bagi itu. Iya. Bagi 9,3 juta jiwa. Berapa? 1,1 sekian juta ya. Per tahun. Mana bisa hidup? Berarti APBD bukan untuk dibagi. APBD itu sebagai alat pendongkrak, fasilitator. Dia media untuk mengantar penyelenggaraan pemerintah itu sendiri supaya bisa mencapai 4 hal ini. Nah, yang terutama sebenarnya kan yang tidak kelihatan dalam tugas pemerintah ini 3 hal tadi saya bilang, melindungi, memberdayakan, mensejahterakan. Karena melayani ini kelihatan di mata kakak. Membangun misalnya. Iya. Kan tentu semua kepala daerah mau melayani. Belikan armada sampah. Iya, Pak Dewan. Legacy katanya Pak Dewan. Iya. Terus dalam RPJMD, visi misi yang sudah terpilih kepala daerah wajib diikat secara hukum janji-janjinya. Siapa bilang menguap? Nah, ini kan rakyat tidak tahu. Itu kita juga kita panggilkan terus Pak Dewan. Saya anggota legislatif. Kalau anggota legislatif ya tentu mampu jelaskan apa saja hak-hak rakyat yang termuat di Perda, karena tugas kami itu membuat Perda. Calon legislatif terpilih menjadi anggota legislatif, tugasnya legislasi, bukan Robin Hood. Bukan pergi ambil uang negara bagi-bagi. Ambil sumber daya APBN, APBD, bagi-bagi ke rakyat. Itu kan saya maksud Robin Hood. Tapi tugas kami legislasi. Nah, contoh supaya masyarakat tahu bagaimana peran vitalnya lembaga DPR. Contoh misalnya Perda tentang kesehatan gratis. Ada itu. Kita pernah dengar itu kalau tidak salah dari tahun 2011. Awalnya itu rumah sakit sayang rakyat dihadirkan untuk memberikan pelayanan gratis ke masyarakat. Tapi karena aturan perundang-undangan akhirnya itu tidak boleh. Tidak boleh. Semua pelayanan itu tetap harus bayar, tapi yang bayar BPJS. Sehingga itu dikonversi menjadi bantuan iuran pembayaran BPJS kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang tidak tercover dalam program Kartu Indonesia Sehat. Ada itu. Jadi pemerintah provinsi misalnya di Makassar itu sampai 40-an miliar sharing dengan pemerintah Kota Makassar untuk membayarkan iuran BPJS kepada masyarakat tertentu. Kalau tidak salah 300 ribuan sasaran itu. Nah, apa yang saya mau bilang? Baguskah itu Perda? Bagus. Sangat bagus kan? Bagus. Terus sampai kapan berakhir? Sampai ada Perda berikutnya yang tidak ada. Sampai kapanpun. Perda itu milik siapa? Milik masyarakat. Yang buat siapa dulu?
Anggota DPR. Sama siapa gubernurnya? Iya. Pak Isial dapat Pak masalah. Sahrul. Tetapi amalnya beliau masih jalan terus di sini. Bagaimana? Itu dari sisi kesehatan. Bagaimana kalau Perda hadir dari sisi misalnya ekonomi? Memberikan ruang kepada pelaku usaha, meningkatkan penghasilan dan sebagainya. Ada komitmen untuk mendistribusi domestik regional bruto kita supaya Gini ratio gapnya kecil. Dan yang paling utama sebenarnya kan dalam konteks menyejahterakan, saya paham sama kita. Iya. Kayaknya hari ini masyarakat kita ini sudah cukup cita-citanya. Ini saya perhatikan ya. Cita-citanya itu 2 juta per bulan penghasilan plus minta-minta bantuan plus sembako dan amplop. Iya. Padahal ada di Perda janji per kapita dari kepala daerah yang misalnya 60 juta per tahun atau 65 juta per tahun. Tagih itu. Jangan jauh-jauh ke situ karena berat kan? 5 juta per bulan kan berat. Upah minimum regional saja, upah minimum kota. Tanya kepala daerah apa yang kita bikin ini supaya kami dapat kesempatan dekat ke situ. Itu yang dicari. Pak Dewan. Iya. Dari tadi kita bicara ngobrol ini, saya menangkap kesan kita sangat menikmati waktu ketika jadi anggota dewan ini. Iya, saya memang anggota dari segmen legislasi. Saya paham diri saya instan berada di pemerintahan. Instan Pak Dewan, 3 periode kok. Bukan, instan dalam artinya siapa bilang anggota DPR itu enggak, kita harus memaknai diri kita ini orang pemerintahan. Kan saya bilang Han di belakangnya kan. Oh tidak mau, kita juga harus mendalami ilmu pemerintahan. Menyenangkankah jadi anggota dewan Pak Dewan? Selama itu bermanfaat untuk masyarakat, saya senang. Misalnya saja, saya sangat menikmati misalnya ditunjuk menjadi ketua pansus, lalu kemudian saya memberi warna kepada rancangan peraturan daerah. Wah, saya senang sekali karena saya tahu bahwa norma yang ada pada Perda itu akan bermanfaat ke masyarakat. Tapi sayang sekali norma itu tidak keluar setelah menjadi produk disimpan di lemari. Rakyatnya juga tidak dicari tahu. Itu karena dia bergaul dengan Pak Dewan, bukan anggota legislatif. Anggota legislatif, iya kan? Kalau anggota legislatif pasti dia jelaskan secara konstruksi legislasi. Kalau Pak Dewan susah-susah ini amplopnya. Begitu. Dan itu terjadi Pak Dewan. Iya, makanya saya harus rubah paradigma itu. Saya harus memperlihatkan ke publik, meskipun mereka tidak kemudian memberi kepercayaan saya untuk lanjut ke depan, tetapi saya tetap mencermati semua proses yang banyak sekali haknya publik di Perda. Betul. Banyak sekali. Tabe, karena saya sudah ditegur tadi Pak Legislator. Saya ini kandah. Ini pertanyaanku kayaknya. Tapi tidak perlu ke sekolah untuk belanja ya. Cocok tuh. Tidak perlu. Tidak perlu. Pokoknya ada ji selesai. Ada jualan rakyat, bukan jelek uangku. Terus apa susahnya belanja? Nah ini hati-hati. Siap. Itu penting itu. Mau tongkak juga dengar itu bahwa saya istimewa dari 1,4 juta jiwa penduduk Kota Makassar. Karena saya punya konsep ini. Betul. Saya punya gagasan ini. Dan hari ini belum terdengar, Pak. Saya beda dong dengan 9,3 juta penduduk Sulawesi Selatan. Itulah kenapa saya menjadi nominator sebagai calon gubernur. Siap. Saya memiliki, dan keistimewaan itu harus dipresentasikan, harus disajikan. Siap. Tapi kalau belanja, terus apa membedakan? Semua juga bisa belanja. Mudah-mudahan ada calon dengar ini ya. Iya, insya Allah Pak Dewan, karena rencananya yang portal media undang semua calon. Iya. Ini pertanyaan terakhir saya Pak Dewan. 3 periode jadi anggota dewan, menjalankan tugas dengan baik. Iya. Pernah kecewa sama masyarakat? Tidak sih, saya tidak pernah. Saya bagaimana ya? Kegiatan-kegiatan DPR itu kan 2, sidang dan interaksi di lapangan ya. Ada reses, ada kunjungan pengawasan dan sebagainya. Dan ketika kita libatkan masyarakat, itulah bentuk dari penerapan PP 45 tentang partisipasi publik. Ya kita berharap masyarakat sebenarnya aktif dalam hal interaksi dengan pemerintah saat itu dalam bentuk reses dan pengawasan.
Tetapi memang mindset yang ada di bawah itu bahwa kegiatan itu hanya sifatnya administrasi saja dan ujung-ujungnya ada uang transport. Nah, Iya. tapi jangan dilihat dulu bahwa uang transport itu bahwa sekedar untuk, karena uang transport itu adalah cara pemerintah untuk memutar uang. Ini yang tidak dimaknai biasa. Benar. Saya tidak main-main. Memutar uang, Pak. Iya. Sekarang, misalnya dalam sebuah kegiatan dihadiri oleh 200 masyarakat. Oke. Ujungnya kan dikasih apresiasi Iya. uang transport. Iya. Apakah uang itu tidak berputar di sekitar situ? Oh. Apakah tidak laku itu pasar-pasar kecil, Iya. warung-warung kecil, ojol dan sebagainya? Kan menimbulkan daya konsumtif. Nah, kita berharap cara-cara seperti ini bisa merata terjadi di seluruh daerah, di seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Karena kan dari 3 sumber kekuatan uang ini kan investasi, konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah. Yang 2 ini kan sangat sulit untuk kita intervensi. Tetapi secara keseluruhan saya mau sampaikan kepada masyarakat, ada kurang lebih mungkin 80 sampai 100 triliun uang beredar di Sulawesi Selatan. Pertanyaannya siapa yang mampu mengintervensi itu untuk mendeliver uang itu merata ke seluruh Sulawesi Selatan? Tentu kebijakan. Kebijakan itu didasari oleh peraturan daerah. Siapa yang membuat peraturan daerah? Pemerintah, Pak. Jadi jangan coba-coba tidak percaya dengan pemerintah. Kenapapun, siapapun itu di luar sana yang menganggap tidak punya relevansi dengan pemerintah, jangan salah. Besok-besok daya beli turun gimana? Apakah mereka yang menyajikan barang dan jasa masih ada daya beli? Jadi memang sangat terkait satu dengan yang lainnya semuanya. Di mana posisi ini, Pak Dewan? Di mana posisi kekecewaan yang awal tadi kita bicarakan? Kan ada semacam bahwa oke, saya memilih anggota dewan, saya memilih pemimpin saya. Ketika dia menjalankan tugasnya, ada hal yang bikin masyarakat kecewa. Tidakkah masyarakat berhak untuk tidak percaya pada? Untuk bisa mempercayai tugas dan tanggung jawab pemerintah, kita harus mengetahui dulu informasi apa sesungguhnya tugas dan tanggung jawab pemerintah. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, tugas pemerintah ada 4 kan? Iya. Tujuannya itu untuk melindungi, melayani, memberdayakan, menyejahterakan. Ketika tahu semua ini semua dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang biasanya didasari oleh peraturan daerah. Nah, itulah gunanya reses. Untuk masyarakat tanya ke Pak Dewan atau anggota legislatif. Pak, katanya itu di Perda RPJMD tahun 2025 itu gubernur terpilih kemarin, nah janji per kapita sekian. Apakah kita bikin itu waktu bahas Perda APBD bahwa seluruh program yang terdistribusi ke dinas-dinas itu mampu mengangkat perekonomian kami supaya penghasilan kami mendekati ke angka 65 juta per tahun itu. Itu dong yang harus ditanya. Tagih itu. Ditagih itu. Makanya kepada masyarakat, saya berharap update terus formasi daripada hak-hak yang termuat di peraturan daerah. Cari itu. Sayang sekali kalau kita tidak tagih. Misalnya perda tentang itu baru-baru perda pemudahan, perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha kecil. Karena pemerintah provinsi itu pelaku usaha kecil. Ini contoh saja ya. Tadi sama dengan contoh kesehatan gratis. Ada norma di situ. Ada norma. Bahwa 40% dari alokasi belanja barang dan jasa di setiap dinas 40%. Misalnya 10 miliar alokasi belanja barang dan jasa dinas A, 40%-nya itu wajib menyerap dari sektor pelaku usaha kecil. 4 miliar diantaranya. Betul. Apa itu bukan bermanfaat untuk masyarakat, untuk pelaku usaha kecil? Apakah itu masyarakat tahu? Di luar sana bahwa ada haknya sebenarnya. Tentu kalau tidak ada yang menarasikan ke mereka, mereka tidak akan pernah tahu. Bentuk komunikasinya juga ke masyarakat harus dipikirkan. Ya kan cara kerja di DPR itu kan satu juga Kak, berbicara. Nah kualifikasi ini tidak terwujud di proses. Sehingga kalau memang
bantuan sembako dan amplop itu kan cara saya untuk menutup harapan mereka sesaat. Pak Dewan, saya berkali-kali di kode tadi, berkali-kali waktu kita sudah di ujung. Saya tawarin tadi biar 2 jam juga bisa. Di ujung ini, karena Portal Media punya komitmen pada literasi, Pak Dewan, hampir semua sih tamu saya tanya di ujung-ujung ini. 3 buku yang menurut harus dibaca sama semua orang. 3 buku? 3 buku. Kalau saya ya? Iya. Karena saya anggota legislatif sekarang, bukan buku sih, yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Itu pasti saya harus baca. Lalu yang kedua tentu semua pembidangan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan itu, saya harus cari rujukan filosofisnya. Tentu saya harus mencari referensi buku-buku yang relevan juga di internet. Yang lainnya itu gimana ya lu? Buku tentang laut sih kalau saya kata buku tentang laut. Iya, informasi tentang laut. Iya. Karena rusak semua kan di luar. 70% sudah rusak. Penting kita podcast kedua kali ini, Pak. Iya, silakan. Mengenai pariwisata, mengenai kemaritiman. Penting kita ngobrol ini. Pariwisata, kemaritiman, dan ekonomi dari sisi kebijakan. Mudah-mudahan saya masih bisa memberi informasi. Pak Dewan, terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media. Senang sekali, saya tidak rasa waktunya. Berkali-kali saya dikode tadi, saya biarkan. Terima kasih Pak Dewan, terima kasih. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Terima kasih sudah mampir. Tolong masukkan lagi komentar siapa yang harus kita undang di meja ini. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.